Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Suryana, CGP dari SMP Negeri 2 Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya adalah CGP Angkatan 8. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.3. Pemaparan video ini adalah memaparkan tentang tugas 1.3.A.8. Pada video ini akan dibahas tentang pemahaman antar materi pada modul 1.1 yang berbicara tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1.3, 1.2 yang membahas nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 membahas tentang visi guru penggerak. Yang pertama, yang dibahas pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya. Sedangkan nilai guru penggerak membahas tentang bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid. Sifat atau nilai mandiri yang perlu dimiliki oleh seorang guru penggerak. Nilai kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Itu adalah 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Pada modul 1.3 dibahas tentang bagaimana seorang guru memiliki visi sebagai guru penggerak dengan menjadikan prakarsa perubahan dengan prinsip atap sebagai dasarnya, dan inquiry apresiatif dengan alur bagja sebagai proses dalam melakukan prakarsa perubahan. Ada pertanyaan pemantik pada LMS. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Maka kami menjawabnya. Bandura berpendapat, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Visi seorang guru seharusnya sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat demi terciptanya student well-being atau kenyamanan siswa dalam belajar. Proses menuntun murid haruslah seirama dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Proses tersebut dapat dilakukan melalui 3 acuan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Maka haruslah difahami jika fokus utama guru dalam menyusun visi adalah mengutamakan murid dan memandangnya dengan penuh rasa hormat. Visi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa fokus utama guru dalam menyusun visi adalah murid. Pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Setiap bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila terbagi ke dalam elemen dan sub-elemen. Dalam menyusun visi berpihak kepada murid, guru perlu menyelaraskan visi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan Ki Hajar Dewantara. Visi seorang guru dijiwai oleh nilai-nilai yang diyakini di masyarakat. Nilai-nilai itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Maka guru dalam membuat visinya haruslah juga seirama dengan profil pelajar Pancasila. Setelah guru membuat visi dengan nilai-nilai yang dianggap luhur, maka nilai-nilai tersebut diperas menjadi pernyataan-pernyataan prakarsa perubahan. Kemudian, prakarsa perubahan tersebut dikembangkan melalui alur
Pertanyaan selanjutnya yang ada di LMS. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi saya mewujudkan siswa beriman dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk menjalankan visi saya, maka saya membuat sebuah pernyataan prakarsa perubahan dari nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mengoptimalkan kegiatan pembiasaan dalam mencetak siswa beriman dan berakhlak mulia. Sekali lagi saya ulang, pernyataan prakarsa perubahan yang saya ambil dari visi saya, salah satunya adalah mengoptimalkan kegiatan pembiasaan dalam mencetak siswa beriman dan berakhlak mulia. Prakarsa perubahan, pernyataan prakarsa perubahan yang tadi setelah saya buat, maka akan diuji di alur bagja. Pada B, buat pertanyaan utama atau define. Maka pertanyaan yang diajukan adalah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kegiatan pembiasaan dalam menciptakan siswa beriman dan bertakwa. Yang pertama dilakukan tindakannya adalah membentuk tim perubahan terkait kegiatan pembiasaan. Kemudian berdialog dengan pimpinan, rekan sejawat, dan siswa untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi terkait pembiasaan yang bisa dilakukan dalam menciptakan siswa beriman dan berakhlak mulia. Kemudian untuk bagian A, discover, ambil pelajaran. Pertanyaan yang diajukan adalah, apa saja yang dapat diambil manfaat dari kegiatan pembiasaan? Kegiatan-kegiatan pembiasaan apa yang perlu dilanjutkan dan perlu diberikan penguatan? Maka tindakannya adalah, saya melakukan survei, menginventarisir kegiatan pembiasaan yang sudah berjalan dan perlu penguatan. Kemudian juga berdiskusi dan berdialog terkait kegiatan pembiasaan yang perlu dilakukan penguatan atau yang baru untuk mencetak siswa beriman dan berakhlak mulia. Kemudian bagian G, gali mimpi, dream. Maka pertanyaan yang diajukan adalah, apa manfaat yang didapat siswa jika rutin melakukan kegiatan pembiasaan dalam rangka mencetak siswa beriman dan berakhlak mulia? Maka tindakan pertama yang dilakukan adalah survei atau kuesioner pada siswa yang rutin melakukan kegiatan pembiasaan dalam rangka mencetak siswa beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, melakukan upaya penguatan pada siswa yang rutin melakukan kegiatan pembiasaan dalam rangka mencetak siswa beriman dan berakhlak mulia dengan memberikan apresiasi berupa reward. Untuk J, pada alur bagja, desain, jabarkan rencana. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah langkah-langkah yang akan dilakukan agar kegiatan pembiasaan dalam rangka mencetak siswa beriman dan berakhlak mulia berjalan dengan baik? Bagaimana cara mengukur keberhasilan kegiatan pembiasaan dalam rangka mencetak beriman dan mencetak siswa beriman dan berakhlak mulia yang dimiliki oleh siswa? Maka tindakan yang dilakukan adalah, pertama, pemetaan siswa. Yang kedua, menentukan kriteria capaian kegiatan pembiasaan dalam rangka mencetak siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menentukan mentor atau pendamping. Kemudian untuk alur bagja selanjutnya adalah A, atur eksekusi. Maka pertanyaan yang diajukan adalah, siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan pembiasaan dalam rangka mencetak siswa beriman dan berakhlak mulia? Kapan kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan? Maka jawabannya adalah, yang terlibat adalah seluruh ekosistem sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tendik, siswa, orang tua, atau komite. Kapan itu dilakukan? Maka itu akan dilakukan sebagaimana yang telah disepakati adalah awal tahun pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa menginspirasi. Silahkan masukkan saran dan kritiknya yang membangun untuk video ini. Silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.